Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 2 Januari. Masa udara dingin kontinental menghadirkan salju dan gropel di Gunung Hehuanshan pagi ini, menarik para wisatawan yang memburu salju. CWA menyatakan suhu malam ini akan menukik tajam dengan kisaran 10 derajat Celcius di wilayah sentral ke utara. Tanggal 2 pukul 3 subuh, salju dan gropel mulai turun di desa Renai di sekitar Gunung Hehuanshan, Kabupaten Nantau. Warga yang ingin menikmati salju menyiapkan pakaian hangat dan naik ke gunung sejak pukul 4 subuh. Namun ada juga yang tidak tahan dinginnya cuaca dan langsung berkata tidak berani datang lagi. 凌晨出发，然后排队，然后上山。觉得太冷了，不会再来第二次。太冷了。 Halaman di depan Pondok Songxie yang berada di ketinggian 3.150 meter juga tertutup salju. Suhu pukul 10 pagi hanya mencapai 0,5 derajat Celcius. Salju terakumulasi setebal 1 cm. Meskipun peringatan penutupan telah dicabut, Jalan Provinsial 14A Quanyang Ulin masih membeku akibat salju. Kendaraan diwajibkan memasang rantai salju. Sedangkan bus besar, truk berbobot di atas 3,5 ton dan motor berukuran besar dilarang memasuki ruas jalan tersebut. 要下雪中现在目前昆阳跟松雪楼这一段路面还有积雪路滑情势，所以这一段是有限挂雪链的管制。 机车是不能上来的。 CWA menyatakan udara dingin akan mencapai puncaknya malam ini dengan kisaran 10 hingga 12 derajat Celcius di wilayah sentral ke utara. Curah hujan berangsur mereda mulai dari utara ke selatan. Meskipun suhu akan naik sebentar hari Minggu, masa udara dingin kuat lainnya diprediksi akan tiba hari Senin. Warga diimbau mewaspadai cuaca dingin. Pada tanggal 31 Desember, Tiongkok mengumumkan berakhirnya latihan militer pengepungan Taiwan. Tanggal 1, Menteri Luar Negeri Amerika mengecam Tiongkok telah meluncurkan tindakan yang tidak bermakna dengan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Beijing diminta untuk menahan diri dan menghentikan tekanan militer kepada Taiwan. Warga diaspora di Washington DC mengibarkan bendera dalam menyambut tahun baru. Namun di penghujung tahun 2025, Taiwan menghadapi intimidasi militer dari Tiongkok. Tanggal 1, Amerika mengkritik Tiongkok telah meluncurkan tindakan yang tidak bermakna dengan meningkatkan ketegangan. Beijing didesak untuk menahan diri. Perusahaan Lockheed Martin telah menandatangani kesepakatan jual beli 55 jet tempur F-16V yang dilengkapi dengan sistem pencarian dan pelacakan inframerah atau IRST senilai 300 juta dolar Amerika dengan Taiwan. Pentagon menekankan transaksi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional mendesak di Taiwan. Secara kebetulan, Komando Teater Timur Tiongkok baru-baru ini merilis rekaman yang diduga menunjukkan jet siluman Jet-20 yang terbang di atas zona udara di sekitar Bandara Hengchun selama latihan militer pengepungan Taiwan. Pakar menunjukkan IRST adalah senjata utama penangkal jet siluman. Pada malam tahun baru, seorang bayi perempuan berusia kurang dari 1 tahun di Kaohsiung meninggal secara tragis setelah ditinggalkan sendirian di rumah selama 6 jam. Investigasi mengungkapkan sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Ibu dan ayah tiri bayi tersebut didakwa atas tuduhan pembunuhan, masing-masing dibebaskan dengan jaminan sebesar 50.000 dolar Taiwan. Tanggal 31 sore, saluran 119 menerima laporan bahwa seorang bayi wanita berusia di bawah 1 tahun ditinggalkan sendirian di rumah. Saat ibunya pulang ke rumah, ia ditemukan telah meninggal. Pemeriksaan awal menemukan ada sisa susu di mulut dan sejumlah luka di tubuhnya. Sang ibu menjelaskan bahwa pada hari kejadian, ia dan suami pergi mengadopsi anjing di penampungan hewan di kota lain. Berhubung tidak ada keluarga lain yang bisa menjaganya, maka bayi yang sedang tidur itu ditinggal sendirian di rumah selama 6 jam. Ibu berusia 20 tahun ini memiliki 2 anak dengan mantan pacarnya. Setelah berpisah, kedua anak ini diasuh oleh ibu. Selaku rumah tangga rentan, mereka dikunjungi secara rutin oleh Dinas Urusan Sosial. Dalam kunjungan terakhir pada Senin minggu lalu, tidak ditemukan adanya kejanggalan. Saat ini, ibu dan ayah tiri bayi didakwa atas tuduhan pembunuhan. Masing-masing dibebaskan dengan jaminan 50.000 dolar Taiwan.
Kementerian Dalam Negeri telah melonggarkan izin menetap di Taiwan bagi orang tua imigran baru. Pertanggal 1 Januari, imigran baru yang memiliki KTP Taiwan dan sedang hamil atau memiliki anak di bawah usia 2 tahun dapat membawa orang tua mereka untuk tinggal di Taiwan selama maksimal 1 tahun. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan peraturan baru per 1 Januari dengan rincian memperpanjang masa tinggal hingga maksimal 1 tahun bagi orang tua imigran baru yang berdomisili di Taiwan untuk merawat anak mereka yang sedang hamil atau merawat cucu di bawah usia 2 tahun. Pemohon harus memiliki visa yang berlaku minimal 60 hari tanpa batasan perpanjangan. Pendaftaran harus diajukan 180 hari sebelum masa tinggal mereka berakhir. MOI berharap langkah ini dapat meningkatkan fleksibilitas sarana pengasuhan bagi keluarga imigran baru dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk merawat anak. Dari total 860.000 PMA di Taiwan, 86% diantaranya bekerja di sektor industri 3K atau berbahaya, kotor, dan melelahkan. Berhubung lingkungan kerja mereka rawan bahaya, laporan terkait kecelakaan kerja di kalangan pekerja migran kerap dilaporkan. Menanggapi hal ini, ada LSM yang meluncurkan kursus tentang keselamatan kerja bagi PMA dengan harapan dapat menekan resiko kecelakaan di kalangan pahlawan devisa ini. 电线裸露去剪电线，结果那个电线有电感电。 Pakar berbagi pengalaman tentang kasus yang pernah ditangani. Ini adalah pelatihan terkait protokol pencegahan bahaya kerja bagi para PMA. 大多数的外籍厂工，因为它本身因为母国国情的文化或是一些语言上的差异，那他们其实多半都严重缺乏一些比较严谨的公安意识。 Selain membutuhkan penjelasan yang sederhana, kursus keselamatan kerja PMA juga harus didampingi oleh penerjemah. Membuat pelatihan ini syarat akan sumber daya. Namun hal ini belum tentu tercakup dalam program prakerja PMA, sehingga menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja. 因为抱阿妈我很紧张嘛，对，然后然后这边都很痛，都一直这样，走路都很痛，真的。后来 Dari total 1.532 kasus, ada 1.069 kasus kecelakaan utama, yakni cedera akibat penggunaan alat, mencakup terjepit, terpotong, atau tersayat. Yang kedua, cedera akibat benturan seperti terjatuh atau terpeleset, sekitar 14%. Sedangkan cedera akibat tertimpa benda jatuh atau roboh dan luka bakar atau paparan zat berbahaya masing-masing sekitar 7%. Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja yang dialami PMA berkaitan dengan pengoperasian mesin dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Kerja beres-beres, terus di depan di belakang tuh udah, terus naik ke depan, nggak taunya tuh mesin tuh mau jalan aja. Terus ada orang bilang, orang dadapnya tuh teman sekapel saya, Rasmin kamu tangannya tuh pada beritil. LSM yang sebelumnya memperjuangkan kondisi kerja dan hak PMA, baru-baru ini mulai menaruh fokus pada isu keselamatan kerja bagi PMA. Walau efektivitas kursus masih perlu diamati, semua upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan kendala yang dialami kalangan PMA selama proses pemulihan pasca kecelakaan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.